Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwinda. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar di TKBM Bonti Sukses Abadi, Kota Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait tentang pembuatan video pembelajaran praktek baik, yaitu materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang menghayati keindahan lingkungan melalui teks deskripsi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya ingin menyampaikan sedikit kata-kata motivasi, yaitu jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Baik, langsung kita fokus kepada materi, yaitu tentang menghayati keindahan lingkungan melalui teks deskripsi. Sebelum menjabarkan materi, saya ingin menanyakan, apakah kalian sudah tahu tentang Candi Prambanan? Atau melihat ataupun mendengar tentang Candi Prambanan? Ya, Candi Prambanan adalah salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Kita sangat beruntung sekali berada atau menjadi orang Indonesia yang mempunyai keberagaman kebudayaan ataupun tempat-tempat bersejarah. Nah, ini adalah gambar dari Candi Prambanan. Candi Prambanan ini biasanya kita atau sudah tidak asing lagi melihat di media sosial ataupun kita berkunjung langsung ke tempat tersebut. Candi Prambanan merupakan atau Candi Prambanan terletak di Kabupaten Klaten, yaitu lebih tepatnya di Jawa Tengah. Candi dengan pemandangan indah dan asri itu dibangun sekitar abad 9. Ya, baik. Selain Candi Prambanan, masih banyak lagi tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia, yaitu yang saya jelaskan di sini atau saya jabarkan di sini hanya Candi Prambanan. Selanjutnya kita fokus masuk ke dalam materi. Tanpa kita sadari, kita tadi sudah atau sedang mendeskripsikan sebuah objek, yaitu tentang Candi Prambanan. Jadi, coba apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi tersebut? Teks deskripsi yaitu atau teks yang menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikannya. Ya, secara tidak langsung saat kita menjabarkan tentang Candi Prambanan tersebut, kita itu sedang mendeskripsikan sebuah objek ya yang bernama Candi Prambanan. Setelah kita memahami apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi, kita masuk ke dalam ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri atau karakteristik dari teks deskripsi secara umum yaitu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Dan yang kedua, menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera dan membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalaminya sendiri. Di sini
di sini menggambarkan suatu objek itu tidak harus menceritakan sebuah tempat. Di sini bisa kita menjabarkan objeknya itu seperti sebuah kuliner, kemudian bangunan, ataupun kebudayaan-kebudayaan lainnya. Contohnya, misalnya kita itu orang Indonesia yang mempunyai beragam aneka kebudayaan kuliner, contohnya seperti empal gentong itu kan dari Cirebon, lalu tahu Sumedang itu dari kota Sumedang, dan juga ada empek-empek Palembang yaitu dari kota Palembang. Dari objeknya sendiri yaitu ada sebuah bangunannya itu seperti Bandung yang mempunyai gedung sate, lalu ada keraton Jogja, ada juga keraton Kasepuhan di Cirebon, lalu ada Candi Borobudur. Ya, itu adalah dari jenis bangunannya. Sedangkan untuk kebudayaan atau tradisi di Indonesianya itu sendiri banyak. Kebudayaan Indonesia itu salah satunya misalnya kebudayaan dari Bali itu ada ngaben, terus ada batik itu kebudayaan dari kota Trusmi atau tepatnya Cirebon. Terus ada lagi kebudayaan seperti Hitanan atau Nuju Bulanan, itu masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, di dalam teks deskripsi itu sendiri ada beberapa struktur, yaitu yang pertama judul. Judul bertujuan menggambarkan isi teks deskripsi. Jadi, kalau kita ingin membuat sebuah teks deskripsi atau ingin menjabarkan atau mendeskripsikan sebuah atau objek, itu harus kita tentukan dulu apa judulnya. Pertama itu judul. Dan yang kedua, deskripsi umum. Berisi pemaparan gambaran umum tentang objek, yaitu benda, manusia, atau peristiwa yang dideskripsikan. Yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu salah satunya seperti benda. Benda itu banyak ya, contohnya seperti batik, ada kujang, atau ada yang lainnya, masih banyak. Peristiwa itu sebuah kejadian. Di sini kita bisa mendeskripsikannya. Nah, yang ketiga yaitu mendeskripsi atau deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu berisi pemaparan pemerinci lebih lanjut dari gambaran tentang objek, yaitu benda, manusia, atau peristiwa yang digambarkan pada deskripsi umum. Jadi di sini ada secara umumnya, lalu dibagi lagi menjadi beberapa bagiannya. Yang berikutnya yaitu penutup, berisi sebuah kesimpulan dari teks deskripsi itu sendiri. Selanjutnya yaitu, di dalam sebuah teks deskripsi ada unsur kebahasaan, yaitu kebahasaan teks deskripsi. Salah satu unsur kebahasaan teks deskripsi yakni kosakata denotatif, kosakata konotatif, dan kiasan. Satu, kosakata denotatif, yakni kata yang diujarkan dengan maksud apa adanya, jadi bermaksud arti yang sebenarnya. Yang kedua, atau contoh nomor satu dulu, contohnya kosakata denotatif atau makna yang sebenarnya. Contoh, Pak Ali membeli 2 ekor kambing hitam di peternakannya. Yang ini maksud dari denotatif ya.
Apa itu artinya atau maknanya dari kalimat tersebut? Jadi yaitu artinya Pak Ali membeli seekor kambing, yaitu yang berwarna hitam. Dan yang kedua, kosakata konotatif, yakni kata yang diujarkan dengan maksud tambahan atau maksud selain makna asli kata tersebut. Jadi maksudnya kosakata konotatif adalah kosakata yang mengandung arti bukan maksud sebenarnya. Contohnya yaitu seperti dia selalu menjadi kambing hitam di keluarganya. Jadi bukan bermaksud dia itu jadi kambing ya. Di sini kambing hitamnya itu bukan arti sebenarnya atau bukan makna sebenarnya seekor kambing yang hitam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kata kiasan. Di dalam teks deskripsi itu mengandung kata kiasan atau majas. Majas adalah gaya bahasa dengan cara membandingkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Nah, majas itu ada beberapa jenisnya. Pertama, di sini ada majas perbandingan. Perbandingannya itu macam-macam ya. Ada majas simile, ada metafora, ada majas hiperbola, ada majas personifikasi, ada juga majas litotes. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari majas personifikasi atau majas yang mempunyai maknanya itu berlebihan. Contohnya seperti Nisa berlari ke pantai. Nisa merasakan keindahan dan semilir angin yang sepoi-sepoi. Jadi maknanya itu berlebihan ya. Dari kalimat tersebut mengandung majas personifikasi. Sedangkan majas untuk berlebihan itu hiperbola. Maaf, tadi yang saya berikan contoh itu majas hiperbola. Yang artinya atau contohnya itu seperti Nisa pergi ke pantai dan merasakan kesejukan angin yang sepoi-sepoi ya. Sudah jelas kan di sana anginnya itu sejuk dan ditambah dengan sepoi-sepoi ya. Yang kedua yaitu majas sindiran. Contoh dari majas sindiran seperti salah satu contohnya itu misalkan, bagus sekali rapot kamu menyala karena nilainya merah semua. Itu kan sindiran ya. Makna dari nyala itu kan karena nilainya itu merah. Merah itu identik dengan nyala atau lampu menyala. Dan selanjutnya yaitu majas penegasan. Majas penegasan, di sini saya akan memberi contoh. Adi pergi ke pantai karena saking kegirangannya dia melompat-lompat kegirangan. Nah, itu kan ada penegasan kata, pengulang-ulangan kata. Nah, dan yang keempat yaitu majas pertentangan. Majas pertentangannya itu contohnya seperti Andi merasa kedamaian. Andi merasakan sebuah kedamaian ketika dia sedang berada di sebuah pantai, walaupun saat itu cuaca sedang panas. Nah, di sini ada mengandung majas pertentangan dari cuaca yang panas, tapi hatinya itu dingin atau sejuk. Hatinya merasa sejuk, tenang, damai, walaupun di pantai sedang cuacanya panas. Selanjutnya
langkah-langkah menulis teks deskripsi. Untuk yang ingin membuat atau menulis sebuah teks deskripsi, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapkan kertas dan alat tulis. Dan yang kedua, pilihlah objek yang menarik perhatianmu, misalnya benda di sekitarmu atau tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Jadi bisa pengalaman sendiri, kita pernah berwisata atau berlibur di mana, itu kita bisa jadikan atau kita bisa tulis menjadi sebuah teks deskripsi, mendeskripsikan, sehingga si pembaca itu seolah-olah ikut merasakan apa atau pengalaman apa yang sedang atau sudah kita alami. Yang ketiga yaitu catatlah dengan terperinci bagian-bagian menarik dari objek tersebut. Libatkan indera mata, telinga, serta perasaan untuk mendapatkan kesan yang benar-benar lengkap. Jadi untuk agar atau tulisannya itu lebih menarik, kita itu banyak melibatkan panca indera. Misalnya kita melihat keadaan lingkungan sekitarnya itu di sebuah pantai itu sangat hijau, atau dari segi telinga pendengaran kita mendengar kicauan burung atau deburan ombak. Nah, itu kan kita sudah melibatkan panca indera kita, yaitu mata, penglihatan, telinga, pendengaran, serta sebuah perasaan yang membuat perasaan menjadi senang atau bahagia. Nah, selanjutnya dan 4, susunlah kerangka sesuai dengan struktur dan bagian-bagian menarik yang sudah dicatat. 5, kembangkanlah kerangka tersebut sehingga menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Jadi kalau kita sudah menyusun sebuah kerangka, itu akan mempermudah kita dalam menulis teks deskripsi, yaitu tinggal kita mengembangkannya saja. Dan yang keenam yaitu bacalah ulang teks deskripsi yang telah kamu buat dan segera perbaiki jika ada kesalahan dari segi ejaan, kosakata, kalimat, ataupun paragraf. Baik, materi teks deskripsi yang saya sampaikan cukup. Kiranya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.